cukup berat ya, karena sebagai anak perempuan seorang ayah itu adalah cinta pertamanya. Walaupun kita tahu ya, disebutkan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati ataupun kembali kepada Allah gitu. Ada satu surah, yaitu surah An-Nisa ayat 45, di mana waqafa billahi waliya waqafa billahi nasyira. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan cukuplah Allah sebagai penolong. Itu adalah salah satu ayat yang jujur itu menenangkan hati ketika lagi down gitu kalau ingat sama ayah gitu. Tapi balik lagi Ustadz, ikhlas itu nggak segampang yang diucapkan. Jadi boleh nasihatnya Ustadz supaya saya bisa ikhlas, karena 18 tahun itu waktu yang nggak sebentar buat saya. Gimana ya cara biar ridho menerima takdir? Kata para ulama, cara supaya ridho menerima takdir itu yang harus dilatih adalah meyakini Allah maha baik dan maha adil. Walaupun kita nggak ngerti, karena otak dan logika kita tuh terbatas. Allah lebih tahu yang terbaik. Salah satunya kayak cerita Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Kan Nabi Musa itu lagi diajarin hikmah kan, rahasia-rahasia. Jadi itu namanya hikmah. Rahasia-rahasia yang kita nggak ngerti. Jadi bersabarlah untuk mengerti. Salah satu kekeliruan Nabi Musa dalam Nabi Khidir itu adalah beliau tidak sabar. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Nabi Muhammad. Di dalam tafsir surat Al-Kahfi. Kata Nabi, seandainya saudaraku Musa bersabar sebentar saja, maka dia akan memahami rahasia-rahasia yang lebih banyak. Tapi kan qadarullah Nabi Musa bukan gak sabar karena gak sabar. Gak sabar karena gak ngerti gitu. Gak sabar karena memang aneh gitu. Kurang aneh apa ngelihat anak kecil dibunuh? Masa kita sabar ya? Saya pun atau kita pun pasti gak akan sabar. Kenapa kamu bunuh anak kecil? Ini katanya Nabi, katanya orang mulia, kok malah bunuh anak orang? Kan gitu kan? Wajar Nabi Musa gak sabar. Bukan dosa, cuman ternyata gak tepat di situ. Kenapa anak itu dibunuh? Kata Nabi Khidir, kalau anak itu dewasa, dia akan durhaka kepada orang tuanya. Sehingga sebelum dia durhaka, Allah menetapkan dia meninggal dulu, supaya dia gak masuk neraka. Kenapa kamu membangun rumah di kampung orang yang pelit? Karena rumah itu satu-satunya rumah orang yang benar di kampung itu, yaitu rumah anak yatim. Di bawahnya ada harta warisan. Allah ingin mengembalikan harta itu pada anak yatim yang sudah remaja. Jadi tetap ada hikmah, ada rahasia. Nah kita nggak tahu sekarang rahasianya apa. Atau mungkin sebagiannya udah terbuka sehingga kita jadi ngerti karena kita berpikir. Tapi bahwa Allah itu selalu punya rahasia balik baik dalam setiap keputusannya. Walaupun keputusan Allah kadang-kadang menyakitkan kita. Asalkan kita terus menggali dan berbaik sangka kepada Allah, Allah akan tuntun kita untuk mengerti hikmah-hikmah. Yang menghijabi kita untuk nggak mengerti hikmah itu adalah kita curiga sama Allah.